Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Norinur Albania. Kalian pernah tidak merasa bingung atau bahkan tidak tahu bagaimana cara membedakan atau memisahkan benda sesuai dengan kelompoknya? Bahkan objek atau benda itu terlihat bentuk dan fisiknya hampir sama dan mirip. Nah, pada video kali ini, saya Norinur Albania bakal mempresentasikan metode AI dengan short form Kaggle, yaitu berjudul klasifikasi buah jeruk versus bukan jeruk. Komposisi data yang saya gunakan dengan total data 300 gambar dengan 150 gambar jeruk dan 150 bukan jeruk. Pembagian data atau split. Training 70%, 210 gambar, validation 15%, 45 gambar, dan testing 15%, 45 gambar. Strategi split menggunakan trend test split dengan Stratify untuk menjaga proporsi kelas. Di sini ada input atau upload gambar dengan format input, jenis file, JPG, JPEG, dan PNG. Ukuran auto resize menjadi 224 x 224 pixel, warna RGB dengan sumber upload langsung dari user. Tahap processing ada 4. Yang pertama, baca gambar menggunakan OpenCV. Kedua, konversi dari BGR ke RGB. Dan yang ketiga, resize gambar ke ukuran 224 x 224. Yang keempat, normalisasi nilai pixel ke rentang 0-1. Contoh input, yaitu menginputkan gambar jeruk dengan warna oranye dan berbentuk bulat. Dan yang kedua, menginputkan gambar bukan jeruk, seperti apel, pisang, kiwi, dan lain-lain. Proses atau data augmentation, transformasi pada data training. Parameter augmentasi yang digunakan, rotation range, width shift range, height shift range, horizontal dan zoom range. Tujuan augmentasi adalah meningkatkan variasi data training, mencegah overfitting, dan membuat model lebih robust terhadap berbagai kondisi gambar. Output atau hasil klasifikasi, format output dengan label kelas jeruk dan bukan jeruk. Confidence score, persentase keyakinan model, yaitu 0-100%. Visualisasi probabilitas, bar chart, perbandingan probabilitas kedua kelas, yaitu jeruk dan bukan jeruk. Yang keempat, gambar input, menampilkan gambar asli yang diprediksi. Contoh gambar jeruk yang dengan keaslian jeruk dengan confidence 95,2%. Yang kedua, gambar apel dengan gambar asli bukan jeruk dengan confidence 89%. Di sini saya akan memperlihatkan pada kalian project saya langsung dari Kaggle. Di sini saya masuk ke Kaggle, oke. Kita ke home. Di sini ada bacaan notebooks dan kita masuk. Di sini ada beberapa project saya. Kita akan masuk ke project saya yang ini. Dengan judul klasifikasi buah jeruk versus bukan jeruk. Kita lihat, ini merupakan data input yang kita masukkan dari notebook yang ada di samping sini. Yang kita klik ada di input dengan kita mencari data set yang akan kita masukkan ke dalam Python. Di sini, kita setting terlebih dahulu sebelum memasukkan dengan turn on internet. Di sini harus on dan accelerator dengan GPU space 100. Nah, ini adalah data set yang saya input dari notebook. Ada sekitar 300 gambar. Ada analisis perbedaan rata-rata. Rata-rata jeruk dengan warna oranye dan rata-rata bukan jeruk dengan warna ungu. Perbedaan jeruk dan bukan jeruk, ini ada warna lembut, warna oranye lembut. Di sini ada contoh project yang saya buat, yaitu dengan judul deteksi pistachio versus no pistachio, yang dimana di sini merupakan inputan dataset. Di sini sekitar kurang lebih 2000 gambar dengan format JPG. Ini dia JPG.
Nah, di sini judulnya Pistachio Classifier atau Classification. Sistem klasifikasi pistachio versus bukan pistachio dengan visualisasi perbedaan. Outputnya adalah Kaggle working dengan komposisi 70% training, 15% validasi, dan 15% testing. Target akurasi adalah 70% dengan tipenya atau dense units 50 dan epoch-nya 50. Di sini ada konfigurasi sistem kelas Pistachio Vision Config dengan output pad Kaggle working. Ini outputnya Kaggle working. Model pad menggunakan Kaggle working Pistachio based model. Final model padnya Kaggle working Pistachio final model. Ukuran gambar 224 kali 224. Batch size-nya adalah 32 dengan epoch 50, learning rate 1, dense unit-nya adalah atau hypo pas 50. Train rasio 70%, validation ratio 15%, dan test ratio 15%. Nama kelasnya adalah Pistachio dan bukan pistachio. Dev create simple dat atau self, yaitu membuat sampel data dengan tingkat kesulitan sedang, dengan target akurasi 70-75%. Model builder atau dense units 50, dropout 0,5. Kelas Pistachio Vision Model Builder. Di sini kita pakai building CNN model dengan unit self-confined dense units, tipenya pas 50. Dengan target akurasi adalah 70% dengan dropout 0,5. Di sini ada visualization class, sama seperti yang asli. Menggunakan self dan model. Nah, di sini adalah proses trainer dengan epoch 50, size Pistachio Vision Trainer. Di sini ada self, model, train data, dan validation data. Self model, train data, validation, dan config-nya Pistachio Vision Config. Starting training 50 epoch. Di sini ada evaluator dengan kelas Pistachio Vision Evaluator. Dengan testing result 15% data. Di sini ada main function. Pistachio target akurasi 70%, epoch 50, dan dense 50. Nah, di sini ada fungsi prediksi. Dev prediksi Pistachio dengan image pad dan model pads. Nah, di sini adalah hasil outputnya. Split training dengan train 210, 70%, validation 45, 15%, dan test 45 gambar 15%. Semuanya ada 300 gambar
dan dibagi menjadi 3, train, validation, dan test. Karena target akurasinya adalah 70%. Nah, di sini building CNN model. Dense unit atau HIPO 50 pas, target akurasi 70% dengan dropout 0,5. Ini approach-nya. Nah, ini dia. Testing result. Ini dia testing result 15% data dengan classification report. Di sini akurasinya adalah 84,44%. Jadi akurasi 0,84%. Pistachio precisionnya adalah 77%, recall-nya 100%, dan F1 score-nya adalah 87% dengan support 23. Dan bukan pistachio, precision-nya 100%, recall-nya 68%, dan F1 score 81% dengan support 22%. Jadi akurasinya adalah 84,44%. Nah, ini dia di sini analisis perbedaan rata-rata pistachio, rata-rata bukan pistachio, dan perbedaan pistachio dan bukan pistachio. Di sini area yang paling membedakan. Distribusi red. Di sini yang warna krim atau kepingan ini bukan pistachio, dan warna hijau Tosca adalah pistachio. Di sini juga distribusi green, dan di sini distribusi red. Kesimpulan yang akan saya berikan adalah keberhasilan sistem, fitur yang tersedia, dan potensi pengembangan. Keberhasilan sistem berhasil mengklasifikasikan jeruk versus bukan jeruk. Yang kedua, akurasi mencapai 94,44% pada test set. Menggunakan arsitektur CNN dengan 4 convolution block. Data split 70%, training 15%, validasi, dan 15% testing. Fitur yang tersedia, upload gambar dan prediksi real time, visualisasi perbedaan antara kedua kelas, confusion metric dan classification report, dan yang terakhir training history, accuracy, dan loss. Kesimpulan terakhir, potensi pengembangan. Pertama, deteksi lebih banyak jenis buah. Yang kedua, implementasi pada mobil app. Dan yang ketiga, real-time sorting pada conveyor belt. Terima kasih yang sudah menonton video saya, dan semoga video presentasi saya kali ini membantu kalian yang sulit membedakan objek atau benda yang hampir mirip. Dan sekian dari saya, Norenur Albania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.